Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang berhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang berhubungan dengan jaringan disebut node. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada atribut sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut meliputi seinstruksi, jumlah sel yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis data, misal angka karakter. Organisasi komputer merujuk pada unit-unit operasional beserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi meliputi detail, hardware yang transparan terhadap programmer seperti sinyal kontrol, interface antarmuka, serta teknologi memori yang digunakan. Materi kedua, kita akan membahas beberapa manfaat jaringan komputer. Yang pertama, ada resource sharing, yaitu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti data, program, dan perangkat keras komputer yang dapat mengurangi biaya dan permudahan penggunaan. Yang kedua, ada connectivity, dan itu jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk terkoneksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, baik dalam lingkup LAN maupun internet yang mempermudah proses kerja dan komunikasi. Yang ketiga, ada data security dan management, yaitu jaringan komputer membantu administrator dalam melakukan manajemen data-data penting dan memastikan data terintegrasi dan teramanat. Yang keempat, ada efisiensi dan integrasi, yaitu jaringan komputer memungkinkan terjadinya integrasi data antar komputer-komputer, mencegah ketergantungan pada komputer pusat dan mempermudah pembuatan dan pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, ada menghemat biaya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan seperti dengan penggunaan printer dan perangkat keras yang dapat digunakan secara bersama. Dari jaringan komputer juga memiliki tujuan untuk mencapai tujuannya, yaitu agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai pada penerima dengan tepat dan akurat. Selain itu, jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis dan Desain Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Komputer dengan Judgment Framework. Arsitektur enterprise adalah dideskripsikan dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise digambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Kegunaan utama dari arsitektur enterprise adalah menginformasikan, memandu, dan membatasi keputusan organisasi khususnya dalam melakukan investasi teknologi informasi atau TI. Pada gambar ini, Jackman menggambarkan sebagai baris yang terdiri dari 6 perspektif, yaitu yang pertama, the planar perspective. Disebut daftar lingkup menjelaskan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori. Yang kedua, the owner perspective, yaitu model sematik keberuntungan
model logika yang terdiri lebih dari rinci yang berisi kebutuhan dan desain batasan sistem yang diimplementasikan oleh para arsitek sebagai desainer. Yang keempat, the builder perspective, yaitu model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teologi perspektif orang biaya lingkup yang didefinisikan oleh Entiger sebagai Hilder. Yang kelima, the implementer perspective, yaitu teknologi khusus tentang bagaimana komponen dirakit dan dioperasi dikonjungsikan oleh teknisi sebagai implementer. Yang keenam, the participant perspective, yaitu kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemetaan masalah ke dalam kerangka judgment untuk menghasilkan rancangan sistem yang dibutuhkan. Setelah peta masalah dihasilkan, maka selanjutnya masalah-masalah tersebut akan disusun dalam kerangka metric arrangement. Setelah metric arrangement diperoleh, maka masing-masing baris dan kolom pada matriks tersebut